Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Pada video ini kita akan analisa 12 saham menarik untuk besok ya, hari Senin tanggal 24 Februari 2025. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham karena semua keputusan investasi di tangan masing-masing. So, kita melihat memang IHSG sedang terkena net sell, namun ada beberapa saham yang ternyata cukup menarik dan masih diakumulasi oleh investor asing. Salah satunya adalah Astra International, di mana ASI di hari Jumat masih ada kenaikan 0,6%, close di 4.750 dan kita lihat masih berada di zona hijau guys ya, alias teman-teman yang beli ya di sekitaran 4.500 4.600 ini masih bisa lanjut di hold karena sejauh ini kita lihat masih ada akumulasi dari investor asing, ada AKZ, PT, PCD dan juga BQ. Nah, jika kita cek untuk saham ASII ternyata masih diakumulasi ya, terutama di hari Kamis dan juga Jumat kemarin. Ini akumulasi di hari Jumat sebesar 31 miliar ya untuk net buy saham Astra International. Nah, jadi menarik guys untuk saham ASII ini teman-teman bisa pantau di hari Senin ya. Siapa tahu teman-teman bisa ambil lagi di sekitar 4.600-an ya jika ternyata harga sahamnya kembali volatil di hari Senin. Namun ya saya ingatkan ke teman-teman karena semua keputusan di tangan masing-masing, teman-teman harus bisa nih membuat trading plan sendiri. Apalagi untuk teman-teman yang mau jangka pendek ya atau trading seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mau invest jangka panjang, setidaknya teman-teman juga harus memahami laporan keuangannya. Bagaimana ke depannya kondisi laporan keuangan terutama untuk kuartal 4 nih yang baru akan rilis. Nanti teman-teman harus review ulang. Apakah Astra International masih layak untuk di hold jangka panjang atau ada saham lain yang lebih menarik untuk teman-teman investasikan. Selanjutnya adalah saham Aman Mineral. Nah, di mana Aman ini juga saham yang downtrend ya sebenarnya. Namun kita melihat mulai ada tanda-tanda pembalikan arah lagi maksud saya. Dan di hari Jumat kemarin naik tipis 0,6% di 7.275 dengan adanya akumulasi terutama dari AK dan juga YU ya. Sehingga kita melihat bahwa Aman Mineral ini malah ada net buy dari investor asing. So, untuk Aman Mineral ada net buy 14 miliar ya guys ya dari investor asing ya, dan ini juga sebenarnya baru mulai terlihat lagi nih setelah di beberapa hari sebelumnya ini cenderung net sell ya. Tapi akumulasi yang menarik itu ada di 17 Februari dan 21 Februari. Ini akumulasinya cukup menarik ya. Jadi teman-teman bisa pantau untuk Aman ya, meskipun kemungkinan akan masih cukup sideways. Namun jika kembali terkoreksi ya, teman-teman bisa pantau di 6.700-an ya. Jika patah tren, teman-teman pantau dulu saja, tapi jika ada pantulan teman-teman bisa entry kembali karena di zona saat ini ternyata berada di zona overbought ya atau jenuh beli. Jadi kemungkinan akan masih ada koreksi ya, masih ada koreksi lanjutan ya kemungkinan besarnya. Jadi teman-teman silahkan dipantau dulu nih untuk hari Senin ya, apakah Aman ini menarik untuk entry atau belum ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau buy on breakout berarti di sekitar 7.450-an guys ya. Selanjutnya adalah saham BRIS ya, di mana BRIS ada kenaikan 3,4% di hari Jumat kemarin ya, close di Rp3.030 per saham. Dan kita lihat juga masih diakumulasi ya oleh beberapa investor asing, ada DR, AKK, ZCP, ZP dan juga BK. Nah, jadi memang BRIS ini sudah mengantongi izin ya untuk menjadi Bank Emas Indonesia ya atau Bullion Bank, dan semoga secara praktiknya nanti ya Bank Emas ini akan bisa profitable ya guys ya, atau menguntungkan ya baik untuk perbankan itu sendiri ataupun untuk nasabahnya yang mungkin ingin berinvestasi emas baik secara fisik dan juga digital. Untuk BRIS ada net buy 11,4 miliar dan kalau misalnya kita lihat cenderung masih diakumulasi asing terutama untuk di 1 bulan terakhir. Jadi untuk teman-teman yang masih hold saham BRIS ya, saya rasa masih ada potensi untuk bisa mengalami kenaikan. Meskipun di hari Rabu dan juga Kamisnya ini sempat terjadi koreksi ya. Tapi semoga teman-teman masih hold ya untuk saham BRIS karena secara fundamental saya lihat BRIS ini masih sangat bagus untuk di hold jangka panjang. Selanjutnya untuk Inco ya, Inco ini sudah kita lihat ya bahkan ada kenaikan 4,4%, close di Rp3.050 per saham ya guys ya. Dan di level saat ini saya rasa cocok nih untuk teman-teman entry ya dengan potensial risk and reward-nya lebih dari 1:2. Ya, stop loss-nya teman-teman bisa pantau di 5,6 sampai 6%, tapi potensi capital gain jika benar-benar mengalami kenaikan ya dengan adanya akumulasi ini, maka Inco ini berpotensi bisa tembus MA50 bahkan di MA150, teman-teman bisa targetkan di 20% untuk take profit. Nah, untuk Inco ada akumulasi terutama dari BBAI dan juga BK guys. So,
Untuk Inco sendiri memang ini cukup menarik ya, karena akumulasinya mulai masuk nih di hari Jumat kemarin ya, 5,8 miliar. Dan juga kita lihat meskipun Inco ini secara harga komoditasnya ya, atau harga komoditas nikel dunia itu memang sedang sideways di harga bawah gitu ya. Jadi memang belum ada tanda-tanda kenaikan nih untuk harga komoditas nikel. Nah, itu pun juga harus teman-teman pertimbangkan ya, apakah mau ambil Inco untuk jangka panjang atau jangka pendek. Tapi kalau menurut saya sih untuk jangka pendek ya, jika ternyata Inco-nya benar-benar rebound ya guys ya, maka akan memberikan keuntungan nih untuk teman-teman. Tapi jika ternyata hasil kinerja keuangannya kurang memuaskan ya, ada potensi malah bisa kembali ke level support. Nah, itu juga harus teman-teman perhatikan ya, jika memang ingin entry di Inco juga harus tepat ya strateginya. Apakah mau trading atau mau investing seperti itu. Tapi kalau investing sih saya rasa belum ya, karena Inco ini kan belum kembali ya, belum kembali bagi dividen jumbo. Selanjutnya adalah BRPT guys. Untuk Barito Pasifik ya, ada kenaikan 1,19% close di Rp850 per saham. Di sini sempat terjadi gap down ya guys ya. Kemungkinan karena Brent dan juga Cuan dan juga Petrosi itu gagal masuk MSCI ya. Jadi kita lihat BRPT-nya juga ikut turun ya, dan tapi masih mempertahankan di zona supportnya ya di sekitar 800-an. So di hari apa nih guys ya, tanggal 17 Februari ini ada kenaikan 7%. Jadi hopefully semoga saja akumulasi yang terjadi di hari Jumat kemarin ya, dengan kenaikan 1% di Rp850 per saham ini juga akan terjadi kenaikan kembali ya, karena ada akumulasi terutama dari AKZP ya di sini. So untuk BRPT kita lihat ya, ada net buy 3,5 miliar guys dari investor asing, dan kalau misal kita perhatikan akumulasi yang cukup menarik itu ketika naik 7%. Ya, net buy-nya 11 miliar guys. Nah, jadi tanggal 17 ini sudah ada tanda-tanda akumulasi asing yang cukup besar ya. Jadi teman-teman bisa pantau untuk BRPT karena ini di 1 minggu terakhir masih cenderung net buy asing gitu ya. So untuk BRPT cukup menarik. Ya, meskipun memang volatilitasnya tinggi, namun potensi risk and reward-nya saya rasa sudah bisa lebih terukur ya. Sudah bisa teman-teman pertimbangkan lah ya. Nah, kalau misal kita lihat di sini, untuk potensi patah trennya di sekitar 5,6 sampai 6% ya. Ini jika teman-teman ingin sampai patah tren. Tapi kalau misal lebih moderate lagi ya, teman-teman bisa pasang stop loss itu di sekitar 2,9 sampai 3%. Ini saya rasa lebih moderate ya, karena kalau misalkan kembali lagi ke zona support ya berarti teman-teman bisa entry kembali. Sebenarnya seperti itu. Namun jika teman-teman masih ingin hold sampai di patah tren ya, teman-teman pantau di kisaran 5,8 sampai 9%. Untuk potensi target take profitnya teman-teman bisa juga ya ambil di angka yang jauh lebih tinggi ya. Potensinya sih jangka menengah di 20% guys, itu pun jika benar-benar rebound ya. Tapi sekalinya rebound memang saham Pak PP itu biasanya lebih cepat ya, volatilitasnya lebih tinggi juga ya, karena seperti itu guys. Dan kalau memang akumulasi asingnya masuk besar ya di saham Pak PP ya, saya sih cukup yakin ya bahwa saham-saham Pak PP ini malah bisa lebih cepat rebound ya dibandingkan dengan saham Big Banks. Namun kembali lagi disclaimer on ya, semua keputusan investasi itu memang beresiko ya. Jadi teman-teman harus paham juga nih dengan resikonya. Selanjutnya adalah Tepia ya, di mana Tepia juga cukup menarik. Ada kenaikan 2,8% close di Rp8.025 per saham, dan kita lihat cukup netral. Ada akumulasi dari AK, GR dan juga ZP, dan kita lihat juga asingnya ada masuk ya. Untuk saham Tepia ada net buy asing 2,2 miliar meskipun di hari Kamisnya net sell 35,5 miliar. Namun ada momentum ya yang bisa teman-teman manfaatkan, yaitu dengan akan IPO-nya atau akan listingnya anak usaha dari Tepia yaitu CDIA ya, dan kemungkinan akan hype lagi ya jika nanti CDIA IPO ya. Teman-teman tidak ada salahnya nih untuk coba masuk ya di IPO-nya CDIA seperti itu. Namun kita melihat memang mulai ada tanda-tanda kenaikan ya setelah Tepia ini mantul di zona support 6.370-an. Nah, di sini ada pantulan dan bisa kembali naik lagi ya, meskipun beberapa waktu memang sempat kembali koreksi ya, tapi ini menjadi area higher low untuk sementara waktu, dan kita lihat masih berada di zona yang mulai uptrend kembali. Selanjutnya adalah Jasa Marga guys. Untuk JSMR ada kenaikan 1,2%, close di Rp4.160 per saham. Kita lihat ada normal akumulasi ya, terutama dari DX, ZP dan juga SQ. Nah, untuk saham Jasa Marga
Ada net buy terutama di 2 hari terakhir ya, hari Kamis 1,3 miliar untuk net buy dan tanggal 21 hari Jumat itu net buy asing 3,1 miliar ya. Jadi untuk Jasa Marga sendiri kita melihat ini potensial risk and reward-nya sudah lebih menarik ya. Karena sudah turun cukup dalam guys ya, tapi tetap ya kita pun penasaran sebenarnya dengan rilisnya laporan keuangan nanti. Apakah laporan keuangannya akan bagus atau tidak. Nah di sini sekali lagi teman-teman ya, apakah ingin lebih moderate atau teman-teman bisa toleran ya dengan eee, pembatasan risiko yang lebih dalam ya. Jika teman-teman lebih moderate mungkin bisa di sekitar 3,3 sampai 4%. Tapi untuk take profit-nya teman-teman bisa set ya 1:2 di sekitar 7% ya guys ya. Nah, ini untuk jangka pendek ya. Tapi kalau misalnya Jasa Marga ternyata bisa rebound, teman-teman bahkan bisa set lebih tinggi lagi. Itu pun jika ya kenaikannya mirip-mirip dengan Antam lah. Antam kan sudah tembus ya di target kita. Nah, itu kan tinggal kita hold saja sebenarnya ya ketika kita sudah entry dan ternyata sesuai nih dengan trading plan kita ya, maka yang harus kita lakukan hanyalah menunggu ya atau buy and hold saja. Ya tinggal kita hold, kita pantau akumulasinya seperti apa dan ya nanti kalau misalkan sudah di target yang lebih tinggi ya, teman-teman bisa realisasikan profitnya atau untuk take profit. Selanjutnya Pewon, kita lihat ada kenaikan 0,5% close di Rp394 per saham dan ada sedikit akumulasi ya. Terutama dari top 5 ada BK, CCLG, AK dan juga YU. Jadi kalau misalnya kita lihat memang asingnya ini mulai masuk lagi guys. Tapi tidak semua saham properti asingnya masuk ya, hanya beberapa saja menurut saya yang memang rilis kinerjanya bagus. Jadi untuk Pewon sendiri ada net buy di hari Jumat 2 miliaran ya untuk Pewonnya. Dan untuk entry di harga saat ini saya rasa juga sudah cukup menarik ya karena akumulasinya sudah mulai terlihat setidaknya di 5 hari terakhir ini sudah mulai oke ya guys ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin mau open posisi ya entry di harga saat ini kita lihat ya potensi risk and reward-nya, risk to reward ratio biasanya kita ambil 1:2 ya, tapi kalau misal teman-teman ingin jauh lebih aman sih 1:3 ya, itu pun jika memungkinkan. Ya tinggal teman-teman perhatikan saja ya level support terkuatnya itu di mana nih, level pantulannya di mana. Nah, jangan sampai teman-teman melihat harganya patah tren tapi teman-teman lanjut hold ya. Saya rasa lebih baik teman-teman amankan dulu nih modalnya. Ya karena pembatasan risiko itu penting ya karena kita tidak tahu sebenarnya saham yang downtrend itu akan turun lebih dalam lagi atau dia akan mantul. Tapi kalau misalkan dia naik ya teman-teman juga akan merasakan profit yang luar biasa ya dari capital gain saham-saham yang diakumulasi. Selanjutnya adalah SMGR. Nah, SMGR ini juga sebenarnya masih 50-50 ya. Jadi tidak kita open posisi di sini guys ya karena lebih baik kita tunggu dulu nih rilis kinerja Q4 ya 2024 yang akan rilis di awal tahun ini dan kita lihat ada normal akumulasi terutama dari AK, PD, YU, TP dan juga CP ya. Asingnya sih mulai masuk ya di SMGR. Tapi menurut saya sih untuk SMGR meskipun asingnya sudah mulai masuk lagi ya di 2 minggu terakhir ini, namun saya melihat bahwa SMGR ini lebih baik kita lihat dulu, pantau dulu aja ya, atau wait and see lah, karena kita lebih menunggu rilis kinerjanya terlebih dahulu ya, karena itu pun bisa menjadi sentimen negatif ya jika kinerjanya ternyata kurang baik. Selanjutnya TAPG juga sempat terkoreksi ya dari area high-nya di 970-an turun sampai di 775 guys. Untuk closing hari Jumat kemarin ada sedikit kenaikan 0,6%. Dan kita lihat malah ada distribusi ya, terutama dari NI dan CC. Namun LG dan ZP terpantau akumulasi. Jadi asing pun ada net buy ya meskipun tidak terlalu besar. Net buy asing sebesar 159 jutaan saja dan kita lihat transaksinya juga turun. Jadi untuk saham TAPG ya selama belum ada tanda-tanda rebound teman-teman mungkin masih pantau dulu aja ya, wait and see. Kalau mau entry pun ya lebih baik buy on breakout ya dan memastikan kenaikannya juga dengan adanya akumulasi. Lanjut ke SSMS guys. Untuk SSMS kita lihat ada kenaikan 1,11% close di 1815. Kita lihat ada normal akumulasi ya terutama dari AK, SHIN, SQ dan juga BK. Nah, jadi untuk SSMS kita lihat juga memang ada akumulasi asing ya meskipun tidak besar hanya 665 jutaan aja. So untuk SSMS menarik ya karena kita lihat ini sudah akan uptrend ya guys ya sebenarnya dan sudah berada di zona oversold. Jadi teman-teman tinggal pantau saja. Untuk open posisinya ya coba kita hitung ya.
pembatasan resikonya di sekitar 9%. Ini jika ingin lebih moderate sebenarnya bisa ya. Jika ingin lebih moderate di sekitar 3-4%. Ya, tapi ini terlalu tipis ya, tapi it's okay untuk teman-teman yang mungkin, mau coba untuk entry ya. Potensi, jika kembali naik ya, teman-teman bisa pantau di sekitar 2.200-an untuk take profit sebesar 22%, dan ini saya rasa risk to reward yang, cukup menarik ya untuk, SSMS. Karena kalau misalkan pun turun ya, teman-teman tidak akan rugi terlalu banyak. Selanjutnya Bevin. Nah, Bevin ini juga kalau misal kita perhatikan ya, ini sudah turun ya, sudah turun sekali dan mulai ada tanda-tanda kenaikan lagi, terutama dari tanggal 17 Februari sampai di 21 Februari. Jadi untuk Bevin sendiri kita lihat kenaikan di hari Jumat ada sebesar 3,5%, close di Rp885 per saham. Ada normal akumulasi terutama dari AKBB dan juga XA. Yang menarik dari Bevin, ya kita pun harus melihat nanti laporan keuangannya, apakah net income-nya bertumbuh atau tidak, tapi kemungkinan sih bisa bertumbuh ya. Untuk Bevin di 1 minggu terakhir ada net buy ya, dan di hari Jumat kemarin juga masih net buy 634 jutaan saja, dan memang transaksi asing di Bevin tidak terlalu besar ya, jadi yang mendominasi di sini sebenarnya adalah domestik. Nah, untuk Bevinnya teman-teman juga bisa coba pantau ya terlebih dahulu sampai kita nunggu rilis laporan keuangan ya, jika bagus dan teman-teman yakin ya silahkan gitu ya. Nah, di sini untuk jangka pendeknya ya 3,3 ya berbanding 7%, ini saya rasa sudah cukup oke. Ini untuk jangka pendek ya. Kalau misalkan memang harganya naik lagi tembus ya di atas 7% ya berarti itu rezekinya teman-teman gitu ya. Jadi tetap ya trading plan itu kita buat sendiri, kita patuhi sendiri ya, apapun yang terjadi itulah trading plan yang sudah kita buat gitu guys ya. Jadi itu pun jika teman-teman ingin menggunakan trading plan ya yang teman-teman buat sendiri ya, memang harus seperti itu. Karena kalau misalkan kita ikut-ikutan ya guys ya, malah kita akan menyalahkan orang lain. Misalkan oh saya ikut grup A misalkan ya, tapi karena loss ya ternyata pas kita review kita banyak lossnya nih dibandingkan profitnya. Nah, itu kan berarti kita ikut orang lain gitu ya. Jadi kita loss juga ya karena kita ikut orang lain. Berbeda dengan ketika kita mematuhi trading plan sendiri, ya ketika kita melihat ada saham yang menarik nih, wah ini menarik ya, coba kita entry dengan pembatasan risiko yang tidak terlalu besar. Saya rasa chance untuk gain-nya itu lebih besar dibandingkan potensi untuk loss-nya ya. Karena kita juga bisa set ya, kita bisa set untuk risk to reward ratio itu ya minimal sekali 1:2 gitu ya. 1:2 itu paling minimal sekali ya. Lebih besar lagi sebenarnya jika harga sahamnya sudah banyak turun ya guys ya, itu lebih menarik lagi sebenarnya jika ada tanda-tanda rebound dan ada tanda bullish reversal, maka itulah yang kita perhatikan. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat ya guys ya. Untuk teman-teman yang ingin request saham silahkan tulis di kolom komentar ya. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.